Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jangan jangan kaget ya melihat saya hari ini ngajar lagi ya. Kebetulan Kak Gina itu lagi kurang enak badan ya, jadi saya diminta untuk menggantiin Kak Gina ngajar kimia hari ini. Oke, sebelum kita mulai silakan yang belum mengaktifkan kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sesuai instruksi dari Kak Gina, hari ini kita akan membahas TO2, ya. Membahas TO2 yang sudah kalian kerjakan tanggal 28 kemarin ya, hari Jumat tanggal 28. Oke, saya harap ini kelihatan di apa layar kalian ya, di laptop ataupun HP kalian. Oke, hari ini kita bahas soal TO2 UTBK kimia ya. Nggak bisa. Nggak bisa gerak. Bentar ya. Oke, kita bahas dari soal nomor 31. Tembaga yang terdapat di alam terdiri dari dua isotop, yaitu isotop 65Cu dan 63Cu. Pertanyaannya, ya, berapakah persentase masing-masing isotopnya apabila diketahui AR dari tembaga atau Cu itu sebesar 63,5? Ya, ada pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Nah, untuk cara pengerjaannya, ya, seperti awalnya kita jumlahkan dulu ya persen isotop 65Cu tambah persen isotop 63Cu. Ingat karena hanya dua isotop dan yang namanya isotop itu pasti totalnya adalah 100% gitu ya. Jadi kalau ada 3 ya berarti tiga-tiganya persennya jumlahnya harus 100% juga. Nah, kita misalkan persentase dari isotop yang pertama atau 65Cu itu sebesar A%, berarti untuk yang kedua adalah 100 kurang A%. Ya, ingat ya karena 65Cu itu A, berarti yang 63 itu 100 kurang A. Nah, kemudian kita menghitung persen atau mencari nilai A itu pakai rumus ARCU sama dengan persen dari isotop Cu yang pertama dikalikan dengan massa atomnya ya, ditambah persen dari isotop yang kedua dikalikan dengan massa atomnya kemudian dibagi dengan 100. Seperti itu ya. Nah, ARCU yang diketahui di soal itu adalah 63,5 ya gitu ya. Kemudian isotop yang pertama ini kita anggap yang 65Cu. Berarti kan persennya adalah A%. Ini ya. Maka jadinya A di sini ya. Kemudian massa atomnya yang mana? Massa atomnya yang di atas ya, yang di kiri atas itu sebesar 65. Kemudian tambah ya, tambah persen yang kedua. Persen yang kedua adalah 100 kurang A%. Ya, kita masukkan ke sini 100 ya, dikurangi dengan A. Ya, kemudian kali masanya ya. Masanya itu adalah 63. Yang ini ya, massa atomnya 63. Oke, kemudian ini saya kali silang ya. 63 sama 100 itu jadi 63,5 kali 100 itu jadinya 6350 ya. Kemudian A kali 65 itu jadinya 65A. 63 kita kali 100 itu jadinya 6.300. 63 kali min A itu jadinya min 63A. Nah, kemudian 65A kurang 63A ini di sebelah kiri ya, 6350 kurang 6300. Maka dapatnya 2A sama dengan 50, jadi A-nya sama dengan 25. Nah, siapa itu A? A itu adalah persentase dari isotop 65Cu. Berarti kesimpulannya adalah persentase isotop 65Cu dan 63Cu adalah 25% sama 75%. Sehingga jawabannya adalah yang E.
Oke, ada pertanyaan? Silakan ditanyakan pada pertanyaan untuk soal nomor 31. Tadi cara tahu 25 sama 75 gimana, Kak? Jadi kan kita dapat nilai A di bawah ya. Ya kan, dapat nilai A-nya berapa di bawah ini? 25 kan? Nah, A itu apa? A itu adalah ini A persen. Apa itu A? Persentase yang tadi kita misalkan untuk isotop 65. Sementara persentase dari isotop 63 itu adalah 100 kurang A. Berarti kan kalau A-nya kita ganti, di sini jadi 25, di sini jadi 100, dikurangi dengan 25. Ya, jadinya adalah 75. Seperti itu ya. Atau kalau mau ada juga cara cepatnya. Seperti ini cara cepatnya ya. Ini kita punya CU, ya, CU yang nomor masanya 65 dan kita punya CU yang nomor masanya adalah yang nomor masanya adalah 63 gitu ya. Nah, tulis di bawahnya, kita tulis di bawahnya nomor masanya 65, nomor masanya 63. Ingat 63,5 itu adalah AR rata-rata, artinya dia ada di tengah-tengah. Ya, 63,5 ya. Terus kita cari selisihnya. Ini kan selisihnya adalah 1,5 ya. Ini selisihnya adalah 0,5. 0,5. Kemudian kita sederhanakan ya, kita bagi masing-masing dengan yang terkecil, yaitu dibagi dengan 0,5. Maka dapatnya adalah 3 sama 1. Nah, ingat 3 ini ya, 3 ini kepunyaan dari CU 63, sementara 1 ini kepunyaan dari CU 65. Ya udah, berarti ingat ya perbandingannya 3:1. Sama aja dengan 3 itu 75%, sementara 1 itu adalah 25%. 3:1. Totalnya kan harus 4. Itu cara cepatnya ya. Kalau mau pakai cara cepat silakan. Ingat ya 3:1 berarti kan 3/4 kali 100%. Dapatnya 75%. 1/4 kali 100%, berarti kan 25%. Jadi ingat ya, setelah dapat angka di bawah, itu yang di sebelah kiri, kepunyaan yang di sebelah kanan. Sementara yang di sebelah kanan, kepunyaan yang di sebelah kiri. Seperti ini. Jadi dia bukan lurus, tapi menyilang. Ya. Ada pertanyaan lagi untuk soal nomor 31? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya hapus. Ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya hapus dulu. Oke. Silakan Ruben. Soal nomor 32 ya. Suatu unsur A memiliki nomor atom 25 ya. Nomor atom 25. Jadi ingat ya, ada kata kunci nomor atomnya 25. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah konfigurasi elektron dari ion A2+ ya, ion A2+. Oke, sekarang pertama-tama kalian harus tahu dulu bagaimana konfigurasi elektron dari atom netral A, artinya yang belum bermuatan ya. Nah, konfigurasi elektron atom netral A berdasarkan kenaikan tingkat energi orbital yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d5. Kemudian kalian lihat di bagian bawah ya, itu misalnya kita ambil 4s2. Jadi 4 itu menunjukkan kulit ya. 4 itu menunjukkan kulit, S itu menunjukkan subkulit, sedangkan angka di bagian kanan atas itu menunjukkan banyaknya elektron. Ya, saya ulangi, saya ambil contoh 4s2, bisa yang lain ya. 4 itu menunjukkan kulit ya, S itu menunjukkan subkulit, dan angka di bagian atas itu menunjukkan banyaknya elektron ya. Jadi
atom A itu ada elektron di kulit pertama. Ini di kulit pertama ya. Ini kulit kedua, sama ini kulit kedua juga. Ini kulit ketiga, ini juga kulit ketiga, dan ini kulit keempat. Ya, gitu. Nah, tapi kan yang ditanyakan konfigurasi elektron dari ion A2+, ya, artinya dia sudah berubah menjadi ion. Nah, kenapa bisa berubah jadi ion? Jadi ketika atom netral telah berubah menjadi ion positif, yang terjadi adalah atom tersebut telah melepaskan elektron yang berada pada kulit terluarnya. Ingat ya, telah melepaskan elektron yang berada pada kulit terluarnya. Berarti yang dilepaskan pertama-tama yaitu elektron pada kulit keempat, karena itu yang paling luar atau yang paling jauh dari inti atom. Nah, berapa yang dilepaskan? Yang dilepaskan itu sesuai dengan bilangan muatan atau bilangan yang ada di atas. 2+ artinya melepaskan 2 elektron. Nah, pada 4s tadi terdapat 2 elektron. Nah, itu semua dilepaskan oleh si A. Makanya A berubah menjadi ion A2+. Maka konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Sehingga untuk nomor 32 jawabannya adalah yang ada pertanyaan untuk soal nomor 32. Sebaliknya ya, kalau misalnya suatu atom netral berubah menjadi ion negatif atau anion, berarti atom tersebut telah menangkap elektron atau menerima elektron. Ada pertanyaan? Rifanda, ada pertanyaan Rifanda? Kaila, ada pertanyaan nggak Kaila? Belum. Afan, ada pertanyaan nggak Afan? Ada, Pak. Oke, kalau nggak ada ini saya hapus. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 33, perhatikan senyawa-senyawa berikut ini, ya, CO2, SO3, C2H4, dan SF4. Pertanyaannya, senyawa yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2, ya, jadi ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama elektron, di mana masing-masing atom menyumbangkan 2 elektron. Nah, ingat, pada CO2, ya, atom pusat C itu berikatan dengan 2O, dan ya C itu memberikan 2 elektron yang berwarna merah ke O yang di sebelah kiri dan 2 yang berwarna merah ke O yang di sebelah kanan. Karena C sudah memberikan masing-masing 2 kepada masing-masing O, maka sebaliknya O juga ngasih 2 ke C yang berwarna biru. Ingat, kalau 2 gini ya, kalau 2 seperti ini itu sama aja dengan 1 garis ya. Nah, berarti kalau misalnya dia ada 4 elektron atau 4 bultan, itu berarti 2 garis atau ikatan kovalen rangkap 2. Jadi pada CO2 terdapat ikatan kovalen rangkap 2. Ya. Kemudian pada senyawa SO3 ya, antara S dengan O yang di sebelah kanan, ya, itu terjadi ikatan kovalen biasa. Kenapa kovalen biasa? Karena antara S dengan O yang di sebelah kanan, itu S menyumbangkan 2 elektron yang berwarna merah, dan O juga menyumbangkan 2 yang berwarna biru. Maka terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2. Ya, terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, kenapa yang 2 O lainnya itu beda, ya, beda garisnya gitu. Nah, jadi kalau S dengan O yang di sebelah kanan itu saling menyumbangkan elektron, sementara kalau S dengan O yang di kiri atas dengan kiri bawah itu hanya S yang menyumbangkan, ya.
Hanya S yang menyumbang elektron yang berwarna merah, tetapi dipakai bersama-sama. Jadi ini kepunyaan O juga sekarang. Elektronnya ini juga sama. Ini kepunyaan O juga ini. Ya, tapi tetap dipakai bersama-sama dengan S. Ya. Nah, nama ikatannya adalah kovalen koordinasi. Ya. Namanya kovalen koordinasi. Jadi ingat, perbedaan antara kovalen biasa dengan kovalen koordinasi adalah perbedaannya kalau kovalen biasa itu sama-sama menyumbang elektron, ya, dua atom berikatan di mana masing-masing menyumbangkan. Kalau misalnya yang kovalen koordinasi itu yang menyumbangkan cuma satu, ya, persamaannya, ya, dipakai bersama-sama elektronnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya, jadi jawaban 2 juga benar ya karena terdapat kovalen rangkap 2. Yang ketiga, pada C2H4 antara C sama H, ya C sama H yang ini, C sama H, C sama H, itu masing-masing menyumbangkan satu elektron, di mana C yang berwarna merah, H berwarna biru. Tetapi antara C dengan C itu masing-masing menyumbangkan dua elektron yang berwarna merah. Sehingga pada C2H4 terdapat ikatan kovalen rangkap 2. Ini ya. Maka yang 3 juga benar. Nah, yang terakhir SF4. Ya, antara S sama F itu masing-masing menyumbangkan satu elektron, di mana S menyumbang satu yang berwarna merah dan F menyumbangkan satu yang berwarna biru. Ya, jadi karena cuma ada dua elektron yang dipakai bersama-sama dari dalam ikatannya, maka antara S sama F pada SF4 itu hanya ikatan kovalen tunggal. Sehingga untuk nomor 33 jawabannya yang A, ya. Sesuai pertanyaan, ikatan kovalen rangkap 2. Jadi yang jawabannya yang hanya mempunyai 2 garis, ya, atau 4 elektron. Ada pertanyaan untuk soal nomor 33. Kayak yang kovalen rangkap 2 itu jadi biru-birunya ada 2 gitu. Berarti dia nggak nyumbang dong. Yang mana? Kan ada kovalen rangkap 2 sama kovalen koordinasi. Ya. Kalau yang koordinasi itu kan berarti si yang intinya itu nyumbang gitu kan. Ya, si atom Kalau yang pusatnya. rangkap 2 Masing-masing yang menyumbang. Ini coba lihat, Kaila. Di sini C punya yang warna merah, O punya warna biru. Jadi mereka masing-masing menyumbangkan elektron. Ini ya, ini menyumbangkan ini. Jadi C jadi yang nyumbang 2, O nyumbang 2. koordinasi itu cuman satu doang, Kak? Ya, jadi persamaan antara kovalen koordinasi dengan kovalen biasa yaitu pemakaian bersama elektron. Jadi ingat ya, dua atom itu menggunakan bersama-sama elektron. Itu persamaannya. Perbedaannya adalah kalau kovalen koordinasi yang menyumbang cuma satu, sementara atom lainnya cuma tahu menggunakan. Itu. Kalau kovalen biasa, atom satu menyumbangkan, atom dua juga menyumbangkan dan dipakai bersama-sama. Gitu. Makanya simbolnya beda. Kalau kovalen tunggal satu garis begini, ya ini sama aja dengan ada dua elektron. Ini ya. Nah kalau kovalen rangkap 2 seperti ini sama aja dengan ada 4 elektron. Ini ada 4 elektron. Kalau rangkap 3 dia seperti ini. Bentar ya. Ini rangkap 3 itu sama aja dengan ada 6 elektron di sini. Nah, kalau kovalen koordinasi itu bentuknya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kenapa tanda panahnya ke arah O? Ya, itu artinya S yang menyumbangkan. O cuma bisa menggunakan doang. Jadi tanda panahnya itu ke arah yang cuma tahu menggunakan, gitu. Dari yang memberi ke yang cuma tahu menggunakan. Contoh lain pada NH4 ya. Pada NH4 antara N sama H, antara N sama 3H itu terbentuk ikatan kovalen biasa atau kovalen tunggal, di mana N menyumbang 1, H menyumbang 1, sehingga terbentuklah ikatan kovalen biasa.
Nah, tapi pada H yang keempat itu N yang menyumbangkan, sementara H cuma tahu menggunakan. Ini pada NH4+. Jadi pada NH4+ terdapat ikatan kovalen koordinasi antara N dengan H yang keempat, ya. Awalnya dia NH3, ya. NH3 ketemu dengan ion H+ membentuk NH4+. Nah, jadi N sama salah satu H-nya itu merupakan ikatan kovalen koordinasi. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan untuk soal nomor 33? Enggak ada. Oke, saya hapus ya. Lanjut kita ke soal nomor 34. Ya, pertanyaannya, senyawa di bawah ini yang memiliki persentase nitrogen terbesar adalah senyawanya ada 5 dengan masing-masing ml diketahui. Nah, ingat rumus umum untuk menentukan persentase suatu atom dalam suatu senyawa, yaitu misal kita mau menentukan persen atom A. Jadi sama dengan berapa banyak atom A dalam senyawa tersebut, ya, dikalikan dengan berapa AR-nya A dibagi dengan MR senyawa kalikan dengan 100%. Itu rumus umumnya ya. Misalkan kalian mau menghitung persentase dari atom A dalam suatu senyawa. Nah, pada soal ini kan pertanyaannya persentase nitrogen atau N, ya. Maka rumusnya menjadi persen atom N sama dengan jumlah atom N, banyaknya atom N dalam senyawa dikalikan dengan AR-nya N dikali dengan 100% dibagi dengan MR senyawa. Ingat ya, untuk menentukan persentase nitrogen dari kelima senyawa yang ada di jawaban A, B, C, D, E, ternyata ada dua variabel yang tetap. Apa saja? Yang pertama ARN. Ingat ya, ARN dalam semua senyawa, baik senyawa A, B, C, D, E, itu semua sama, nggak berubah. Ya. Kemudian angka 100% itu juga tetap, nggak bakal berubah. Ya, jadi dua ini disebut dengan variabel yang tetap atau variabel yang sama. Nah, yang berbeda adalah dalam tiap senyawa, yaitu berapa banyak atom N. Nah, itu yang berbeda sama MR senyawanya. Itu. Jadi dua yang di kiri, banyaknya atom N dengan MR senyawa itu dua variabel yang berbeda dalam tiap senyawa. Sementara ARN dan angka 100% itu dua variabel yang sama. Nah, lihat yang warna biru, kotak, oleh karena nilai AR dan 100% adalah dua variabel yang sama tetap, maka untuk melihat persentase nitrogen paling besar, yaitu hasil bagi banyak atom atau sigma atom dengan MR senyawa, itu yang paling besar. Cari banyak atom dibagi MR itu yang paling besar, ya. Nah, kalau kita lihat senyawa yang pertama C2H5NH2, ya, C2H5NH2 itu banyak atom N-nya cuma satu ya. Ini banyak atom N-nya satu, per MR-nya ini salah ya, harusnya 45, sorry. Ini harusnya 45. Jadi 1/45 ya. Kemudian pada CONH2 dua kali, angka 2 ini itu menggambarkan banyaknya atom dalam kurung. Berarti angka 2 yang saya lingkari itu menggambarkan banyak atom N dan banyak atom H. Sehingga N-nya 2, ya, banyak atom N-nya 2. 2/60 itu 60 MR-nya atau sama aja dengan 1/30. Gitu ya. Kemudian pada NH4NO3 itu ada dua atom N, ya, NH4NO3, N-nya ada 2, maka banyak atomnya 2 dibagi MR-nya 80, ini jadinya 1/40. Ya. Pada senyawa keempat C6H5NO2 banyak atom N-nya 1, ya, 1 banyak atom N-nya dibagi dengan MR-nya yaitu 123. Kemudian pada senyawa yang terakhir C6H3 salah ya, C6H3NO2 3 kali, ya, angka 3 di pojok kanan bawah itu menggambarkan banyaknya atom N sama O. Berarti banyak atom N ada 3 dibagi MR-nya 213, dapatnya 1/71. Nah, ingat, karena kita mau cari tahu persentase N paling besar, maka cari banyaknya atom N dibagi MR yang paling besar hasilnya.
Maka jawabannya 1/30. Seperti itu ya. Jadi nggak usah dihitung semua. Karena ARN sama angka 100 itu variabel yang sama. Tinggal hitung aja banyak atom N dibagi dengan MS-nya. Kalau pertanyaannya persentase paling kecil, jawabannya yang D. Karena 1/123 itu hasilnya paling kecil di antara yang lain. Ada pertanyaan untuk soal nomor 34? Kak, bisa ulang yang E nggak, Kak? Yang E itu kan ini ya. Yang E itu saya di sini aja ya, ini nih. Saya nggak bisa ini soalnya nulis karena ketutup. C6H3NO2 3 kali, angka 3 ini, ya angka 3 ini itu menggambarkan banyaknya atom yang terdapat dalam kurung. Berarti kan menggambarkan banyaknya atom N sama atom O. Nah, karena angkanya 3, berarti banyak atom N 3. Ya. Nah, ingat yang kita mau cari banyaknya atom N dibagi dengan MR. Banyaknya atom N3 dibagi MR-nya 213. Nah, itu kalau saya sederhanain, dapatnya 1/71. Ya, 3/213. Sorry. Oh iya, 213 itu dapatnya adalah 1/71. Gitu ya. Ini sangat kecil hasilnya ya. Misalnya gini, 1/2 itu pasti lebih besar dibandingkan 1/4. Gitu. Jadi kita cari tahu pecahan yang menghasilkan nilai paling besar. Ya. 1/2 lebih besar dari 1/4. Gitu. Jadi semua pembilangnya sama, satu, yang beda penyebutnya. Yang jawaban A 45, jawaban B 30, jawaban C 40, jawaban D itu 123 dan jawaban E 71. Maka jawabannya yang B 1/30. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada. Ruben, ada pertanyaan nggak Ruben? Oh, belum ada, Kak. Jadi gitu ya cara mengerjakan soal-soal kayak gini ya. Jangan hitung semua kelamaan ya. Tapi lihat dulu ada nggak variabel yang sama. Kalau sama ya nggak usah diperhitungkan gitu. Cari aja yang berbeda. Ya seperti itu. Oke, ini saya hapus. Semoga ada pertanyaan. Oke, nomor 35. Perhatikan tabel beberapa nilai entalpi pembentukan dari beberapa senyawa. Jadi di sebelah kanan itu ada beberapa nilai entalpi pembentukan atau delta H0F yang satuannya kilokalori, ya di mana C3H7COOH nilainya adalah negatif 124,9, untuk H2O yaitu negatif 68,3. Dan untuk CO2 itu nilainya negatif 94,1. Nah pertanyaannya, berapakah besarnya entalpi untuk reaksi C3H7COOH tambah 5O2 menghasilkan 4CO2 tambah 4H2O. Ingat, di pertemuan sebelumnya ya sudah dikasih tahu bahwa suatu senyawa karbon ketika ditambahkan dengan gas oksigen atau O2, maka reaksinya tergolong reaksi pembakaran. Nah, untuk menentukan perubahan entalpi suatu reaksi yang diketahui nilai perubahan entalpi pembentukan atau delta H0F, yaitu delta H sama dengan sigma delta H0F produk atau sigma delta H0F yang ada di sebelah kanan dikurangi dengan sigma delta H0F reaktan atau yang ada di sebelah kiri. Ingat, di sebelah kanan itu ada CO2 sama H2O. Ya. Ada CO2 sama H2O. Di sebelah kiri itu ada C3H7COOH dengan ada O2. Ya, gitu. Oke, kemudian kita masuk ke dalam rumus. Ya. Delta HC sama dengan buka kurung siku, buka kurung biasa, 4 kali delta H0F-nya CO2. Kenapa 4 kali? Lihat koefisien dari CO2 yang ada di reaksi itu 4 ya. Jadi 4 kali itu agak salah ya, saya kurangi hanya ya, harusnya itu udah H. Delta H0F CO2 tambah 4 kali
delta H0F H2O. Kenapa 4? Karena koefisien pada H2O itu ada 4 pada reaksi, gitu ya. Terus tutup kurung biasa kurang yang di sebelah kiri apa saja? 1 kali delta H0F C3H7COOH. Kenapa 1? Karena koefisien pada reaksi itu hanya ada 1. Ditambah 5 kali delta H0F dari O2. Nah, tinggal masukkan angka-angka yang ada pada tabel. 4 kali negatif 94,1 tambah 4 kali negatif 68,3. Kemudian kurang, buka kurung, 1 kali negatif 124,9 tambah 5 kali 0. Nah, kenapa 0? Ingat ya, delta HF itu atau perubahan entalpi pembentukan itu secara umum hanya dimiliki oleh senyawa. Ya, ingat ya, dimiliki oleh senyawa. Sementara O2 di sini, ya, O2 itu bukan senyawa, tapi O2 adalah molekul unsur. Jadi O2 tidak mempunyai nilai delta HF. Ya, delta HF itu dimiliki oleh senyawa seperti CO2 senyawa, H2O senyawa, C3H7COOH itu juga senyawa. Ya, sementara O2 itu molekul unsur, maka delta H0F-nya sama dengan 0. Ya. Oke, kita dapatkan negatif 376,4 tambah negatif 273,2 dikurang, buka kurung, negatif 124,9 tambah 0. Sama dengan negatif 649,6 tambah 124,9, maka kita dapatkan delta H untuk pembakaran C3H7COOH atau delta HC sebesar negatif 524,7 kilokalori. Seperti itu. Ada pertanyaan soal nomor 35? Jadi ingat ya, untuk soal-soal termokimia, yang penting ada reaksi dan sudah setara, itu kita tinggal masuk dalam rumus. Ya, yang penting tahu syaratnya, yaitu kalau delta HF hanya kepunyaan senyawa. Jadi nggak usah tanya, Kak, O2 mana delta HF-nya? Kok nggak ada? Ya iya, karena O2 itu merupakan molekul unsur, bukan senyawa. Sementara delta HF itu kepunyaan senyawa, bukan molekul unsur. Ada pertanyaan kira-kira nomor 35? Oke, kalau nggak ada saya hapus. Itu yang delta H itu emang udah diketahui atau enggak sih, Kak? Iya, diketahui pasti. Pasti ya? Pasti diketahui soal. Kalau nggak diketahui, pasti ini ya. Kalau misalnya nggak diketahui, cuma satu doang, misalnya CO2 nggak diketahui, ya malah ditanyakan berapakah delta HF dari CO2. Tapi reaksi ini pasti diketahui delta H-nya. Itu delta H-nya misalnya negatif sekian 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 kilokalori. Gitu. Jadi pasti diketahui delta H suatu reaksinya. Kalau yang ditanyakan delta HF salah satu senyawa. Ya. Misalnya kalau pertanyaannya berapakah delta HF dari C3H7COOH, maka H2O diketahui, CO2 diketahui, dan delta H untuk reaksinya pasti diketahui. Gitu. Kalau misalnya yang ditanyakan delta H suatu reaksi, pasti semua delta HF dari senyawa yang ada pada reaksi diketahui. Entah itu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk tabel. Ya. Tapi kebanyakan kalimat sih, maksudnya dia nulisnya dalam bentuk kalimat, bukan tabel seperti ini. Kalau ini kan sudah jelas ya, kelihatan kepunyaan C3H7COOH mana, H2O mana, CO2 juga yang mana. Ada lagi pertanyaan untuk soal nomor 35? Oke, kalau nggak ada saya hapus. Oke, nomor 36. Perhatikan profil energi untuk reaksi A tambah B menjadi AB. Ya. Nilai yang berubah jika reaksi ditambahkan katalis adalah, jadi ingat ya, ada bagi daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Ya. Nah, waktu itu Kak Gina juga udah jelasin bahwa kalau
misalnya dalam diagram atau pada diagram itu hanya ada satu puncak, berarti reaksinya itu cuma satu tahap. Kalau misalnya ada dua puncak atau lebih, berarti menggambarkan banyak tahapnya ya. Kalau dua puncak berarti ada dua tahap. Tiga puncak berarti kan tiga tahap. Seperti itu. Nah, sekarang kita tahu dulu apa itu katalis. Ya, katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju suatu reaksi. Ingat ya, katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju suatu reaksi. Ingat ya, katalis itu ya awalnya akan bereaksi dengan reaktan yang kita reaksikan. Misal gini, kita punya reaktan A, kita punya reaktan B, kita campur, ya kita reaksikan. Nah, kalau tambahkan katalis, misalnya katalisnya adalah D. Nah, nanti katalis D itu akan ikut bereaksi dengan keadaan B tadi. Tapi di akhir reaksi, katalisnya akan dihasilkan dalam keadaan semula. Jadi nggak bakal berubah dia. Jadi awalnya katalis ikut bereaksi dengan reaktan yang kita reaksikan. Tapi di akhir reaksi, dia akan kembali dalam bentuk awalnya itu D. Itu ya. Kemudian yang kedua, katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi atau EA dengan memperbanyak tahap-tahap reaksi. Jadi ingat ya, tanda panah 2 itu, ya tanda panah yang Romawi 2, itu adalah energi aktivasi, besar energi aktivasi ketika A dan B bereaksi. Ya, jadi ingat ya, untuk menentukan EA, kalian lihat di mana posisi reaktannya, tarik garis sampai ke puncak. Ya, tarik garis sampai ke puncak. Jadi posisi reaktan, tarik garis sampai ke puncak itu adalah EA-nya atau energi aktivasi. Nah, kemudian kalau misalnya kita menambahkan katalis, nanti EA-nya akan semakin kecil, ya, EA-nya semakin kecil atau puncaknya semakin turun dan banyak tahapan reaksi yang terbentuk. Yang awal cuma satu, bisa jadi dua tahapan reaksi atau tiga, gitu tergantung katalisnya. Nah, seperti yang digambarkan di bawah, kalau yang di satu puncak itu berarti energi aktivasi suatu reaksi tanpa katalis. Sementara kalau yang dua puncak itu berarti energi aktivasi dengan menggunakan katalis. Dia menjadi turun. Ya. Jadi bisa kita simpulkan yang nilainya berubah adalah 2 dan 3. Ya, karena 3 itu kan sampai di puncak juga. Ketika ketika katalis digunakan, EA-nya kan berubah atau turun. Maka 2 sama 3 pasti berubah. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 36? Jadi gitu aja ya, ingat ya, EA itu akan mengubah tingginya puncak ya, gitu. Jadi turun, dari kecil nilainya. Makanya kalau misalnya ditanyakan mana nilainya yang berubah, ketika tambahkan katalis, lihat aja mana tanda panah yang sampai di puncak itu pasti berubah, yaitu 2 sama 3. Ada pertanyaan untuk soal nomor 36? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Soal nomor 37 ya. Perhatikan reaksi berikut. Kita punya reaksi CO2 fasa gas tambah H2 fasa gas ya. Reaksinya bolak-balik menghasilkan CO fasa gas tambah H2O fasa gas. Nah, reaksi ini mempunyai delta H bertanda positif. Ingat ya, kita nggak peduli nilainya ya. Kita hanya peduli tandanya, positif atau negatif ya. Terus katanya beberapa perlakuan yang diberikan terhadap reaksi di atas. 1, volume diperbesar. 2, suhu dinaikkan. 3, tekanan diperkecil. 4, penambahan gas hidrogen. Pertanyaannya adalah perlakuan yang dapat menggeser kesetimbangan ke arah produk. Ingat, kalau menggeser kesetimbangan ke arah produk, sama aja maknanya dengan kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Ingat ya, kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Itu namanya bergeser ke arah produk. Oke, kita tinjau reaksinya.
CO2 tambah H2 dalam reaksi bolak-balik menghasilkan CO tambah H2O, delta H-nya bertanda positif. Ingat, kalau suatu reaksi kesetimbangan, delta H-nya bertanda positif, maka posisi sebelah kanan atau posisi produk merupakan reaksi endoterm, sementara sebelah kiri adalah reaksi eksoterm. Nah, sebaliknya, kalau delta H-nya bertanda negatif, maka sebelah kanan merupakan posisi eksoterm, sebelah kiri adalah posisi endoterm. Jadi ingat, untuk menentukan di mana posisi endo sama ekso dalam suatu reaksi kesetimbangan, kita melihat tanda dari delta H-nya. Ya, tanda delta H-nya. Makanya saya bilang, kita nggak butuh angkanya, kita hanya butuh tandanya. Ya, itu untuk menentukan di mana posisi endo, di mana posisi ekso. Kemudian N itu apa? Ingat, N itu adalah jumlah koefisien, ya, koefisien dari reaktan dan produk. Ini di sini ada 1, sini 1, maka koefisiennya 2. Tapi ingat ya, N ini menggambarkan koefisien gas saja. Ya, jadi kalau selain gas tidak diperhitungkan. Misalnya dalam suatu reaksi ada gas, ada aquos, maka koefisiennya aquos itu tidak diperhitungkan. Ya, ingat, yang diperhitungkan hanya koefisien gas. Di sebelah kanan, ya, koefisiennya CO itu 1, H2O 1. Maka sebelah kanan juga N-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita cari delta N-nya, nah apa itu delta N? Delta N adalah jumlah koefisien gas yang ada di sebelah kanan dikurangi dengan jumlah koefisien gas yang ada di sebelah kiri. Berarti kan 2 kurang 2 itu 0. Nah, untuk reaksi di atas berarti delta N-nya sama dengan 0. Ingat ya, kalau suatu reaksi kesetimbangan delta N-nya sama dengan 0, maka perubahan volume dan perubahan tekanan tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Saya ulangi ya, delta N-nya sama dengan 0, ya, atau koefisien gas sebelah kanan itu sama dengan sebelah kiri, ya, sama entah itu 11, 22, 33, intinya sama koefisien gasnya, maka perubahan volume dan tekanan tidak akan mempengaruhi ke arah mana kesetimbangan bergeser. Jadi untuk jawaban 1 dan 3 itu pasti salah, ya. Karena mau volume diperbesar, mau volume diperkecil, mau tekanan diperkecil, tekanan diperbesar, itu tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan untuk reaksi yang di atas, gitu ya. Oke, 1 salah, 3 salah. Sekarang kita cek nomor 2. Ada konsepnya bahwa jika suhu sistem dinaikkan atau ditingkatkan, ya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Begitupun sebaliknya, artinya kalau suhu sistem kita turunkan atau kita kurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, di mana pada reaksi ini di mana endoterm? Endoterm di sebelah kanan. Berarti kalau perlakuan 2 kita lakukan, ingat ya, perlakuan 2 suhu dinaikkan, maka kesetimbangan untuk reaksi ini akan bergeser ke kanan atau bergeser ke arah produk. Berarti 2 benar. Kalau 2 benar, 4 pasti benar. Sehingga jawabannya C. Ya, kalau mau cek jawaban 4 bisa juga ya. Jawaban 4 adalah menambah gas hidrogen. Ingat, gas hidrogen itu adanya di sebelah kiri ya. Ini gas hidrogen saya lingkari ya. Kalau menambah gas hidrogen artinya sama aja kita memperbesar konsentrasi zat di sebelah kiri. Saya ulangi ya. Kalau misalnya kita menambah jumlah salah satu zat yang ada di sebelah kiri, entah itu CO2 atau H2, artinya kita sama saja dengan memperbesar konsentrasi zat yang ada di sebelah kiri. Nah, ingat konsepnya, kalau memperbesar konsentrasi zat di sebelah kiri atau reaktan akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan atau produk. Ya, jadi kalau kita perbesar di sebelah kiri, kesetimbangan akan ke kanan. Kalau kita perbesar di sebelah kanan, maka dia akan ke kiri. Gitu. Maka nomor 4 benar. Jadi jawabannya 2 sama 4. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 37? Ada pertanyaan soal nomor 37?
Nggak ada, Kak. Ada. Ini saya hapus lagi kalau nggak ada pertanyaan. Oke, nomor 38 ya. Sebanyak 22,2 gram CaCl2 yang mR-nya 111 dilarutkan dalam 200 gram air ya. Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar ya. Pertanyaannya, berapakah titik didih larutan tersebut? Oke, lihat ada saya buat gambar ya, 22,2 gram CaCl2. Jadi CaCl2 ini merupakan zat terlarut ya. Kita masukkan ke dalam gelas kimia, anggap aja dalam gelas kimia ini sudah ada airnya ya, sebanyak 200 gram. Maka akan terbentuk suatu larutan. Ingat, larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan zat pelarut. Ya, ingat ya, larutan adalah campuran homogen antara pelarut dengan zat terlarut. Dan terus ingat juga, titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut. Maka untuk soal nomor 38 ini jawaban A dan B paling salah. Ya, kenapa? Karena air itu mempunyai titik didih, ya, titik didihnya air atau TB0 ini sebesar 100 derajat Celcius. Berarti titik didih larutan pasti di atas 100. Ya, jawabannya antara C, D atau E. Ya, saya ulangi ya. Titik didih larutan yang terbentuk ketika pelarut ditambahkan dengan zat terlarut ya, itu akan lebih tinggi atau selalu lebih tinggi dari titik didih pelarutnya, di mana air sebagai pelarut mempunyai titik didih sebesar 100 derajat Celcius, sehingga jawaban A dan B paling salah. Oke, kita cari tahu delta TB atau kenaikan titik didih yang terjadi ketika air ditambahkan CaCl2. Ingat ya, CaCl2 adalah zat yang bersifat elektrolit kuat ya. Kalau kuat elektrolitnya, maka nilai I ya, nilai I ini itu sama dengan jumlah ion. Ya, sama dengan jumlah ion. Ingat ya, kalau suatu zat terlarut termasuk elektrolit kuat, maka nilai I atau faktor Van Hoff-nya itu sama dengan jumlah ion. Jadi rumusnya delta TB sama dengan KB kali M kali I, di mana M itu adalah molalitas. Kita bisa jabarkan, molalitas adalah massa zat terlarut, yaitu CaCl2, dibagi MR zat terlarut, yaitu CaCl2, dikali faktor konversi 1000, dibagi massa pelarut, yaitu massa air, kalikan dengan I. Oke, kita masukkan. KB-nya 0,52, massa CaCl2-nya 22,2, ya, MR CaCl2 adalah 111 dikali faktor konversi 1000 dibagi massa air 200 dikali 3. Kenapa kali 3? Ingat ya, CaCl2 itu ionnya ada 3. Ca-nya 1, Cl-nya ada 2. Ya, tadi saya bilang kalau suatu zat terlarut bersifat elektrolit kuat, maka nilai I-nya sama dengan jumlah ion. Pada CaCl2 jumlah ionnya 3. Nanti kita dapatkan hasilnya, yaitu delta TB sama dengan 1,56 derajat Celcius. Nah, kita cari TB. Ingat ya, TB0 itu ya, TB0 ini TB0 itu kepunyaan pelarut. Ya, jadi semua yang ada 00 di atasnya itu pasti kepunyaan pelarut. Sementara yang tidak ada nolnya itu pasti kepunyaan larutan. Ini larutannya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapa titik didih larutan atau TB-nya. Ya. Rumus awalnya adalah delta TB sama dengan TB kurang TB0. Untuk mencari TB, berarti kan delta TB tambah TB0. Delta TB-nya 1,56, TB0-nya itu 100. Jadi ingat ya, sekalipun tidak dikasih tahu berapa titik didih air, itu sudah jadi pemahaman umum ya, bahwa air mendidih pada suhu 100 Celcius ya. Jadi kita dapatkan TB-nya sebesar 101,56 derajat Celcius. Sehingga jawabannya yang E. Ada pertanyaan untuk soal nomor 38? Ruben, ada pertanyaan Ruben nomor 38.
Enggak, Kak. Afan, ada pertanyaan nggak Afan? Nomor 38. Tidak ada, Pak. Kaila, Nggak ada. oke kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 39. Ini saya hapus ya. Oke. Nomor 39, suatu wadah berisi 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar. Ya, larutan yang dapat digunakan untuk membentuk larutan buffer dalam wadah tersebut. Ya, jawabannya ada A, B, C, D, E. Ya. Nah, konsepnya dari dalam kotak, ya, dalam kotak yang warna ungu, larutan CH3COOH tergolong ke dalam suatu asam lemah. Ingat ya, CH3COOH adalah suatu asam lemah. Nah, untuk membuat larutan buffer atau larutan penyangga dari suatu asam lemah adalah dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Ya. Oke, kata kuncinya mencampurkan asam lemah tersebut atau CH3COOH dengan basa kuat. Maka jawaban A dan B paling salah. Kenapa? Karena A dan B ini adalah asam kuat. Ya, jadi HCl sama HNO3 ini keduanya adalah zat yang tergolong asam kuat. Ingat ya, cara membuat buffer dari CH3COOH adalah mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Karena HCl sama HNO3 asam kuat, maka keduanya tidak mungkin membentuk buffer dengan CH3COOH. Jadi jawaban A dan B salah. Sementara C sampai E ini, ya ketiganya adalah basa kuat. Ya. Nah ini berarti benar. Untuk syarat pertama dia benar. Ya, mereka benar ini. BaOH 2 kali basa kuat, NaOH basa kuat, dan KOH juga basa kuat. Tapi ingat ada syaratnya lagi, ya syarat keduanya. Dengan syarat jumlah mol ion H+ dari asam lemah itu harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah mol ion OH- yang berasal dari basa kuat. Ingat ya, syarat keduanya adalah jumlah mol ion H+ dari asam lemah harus lebih besar dari jumlah mol ion OH- dari basa kuat. Nah, untuk menghitung jumlah mol ion H+ dalam CH3COOH, rumusnya adalah berapa konsentrasi CH3COOH kali volume CH3COOH kali berapa jumlah H+ dalam CH3COOH. Konsentrasi CH3COOH adalah 0,1 molar, volume CH3COOH adalah 100 ml, dan satu adalah valensi H+ dalam CH3COOH. Sehingga kita dapatkan mol mol H+ dalam CH3COOH adalah 10 milimol. Nah, kalau kita hitung dengan rumus yang sama, kalikan valensi untuk mencari mol OH-, maka dalam BaOH 2 kali mol OH-nya 10. Dari mana 10? Ingat ya ini ya. 50 kali 0,1 kali jumlah OH-nya 2 ya. 50, 0,1 dan 2, 10. NaOH itu 50 kali 0,1 kali jumlah OH-nya 1. Dapatnya 5 milimol ya. KOH 50 0,2 jumlah OH-nya 1 dapat 10. Maka yang benar adalah yang NaOH ya. Ini salah ya, tidak boleh sama. Ingat, jumlah mol ion H+ harus lebih besar ya. Nah, 10 itu lebih besar dari 5. Maka jawabannya yang NaOH, yang D. Ada pertanyaan soal nomor 39? Silakan tanya kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kaila? Enggak. Kalau nggak ada,
Saya bahas satu soal terakhir, ya. Tapi bukan nomor 40 ya. Kenapa? Menurut saya nomor 40 ini agak sulit dijelaskan kalau di PJJ ya. Lebih gampang kalau tatap muka ya. Jadi saya skip aja 40. Saya ke 41 ini agak gampang, 41 ya. Gampang dijelaskan di PJJ ya. Coba lihat, klor atau Cl memiliki bilox terendah itu -1 dan bilox tertinggi itu +7. Jadi kata kuncinya adalah bilox atau bilangan oksidasi paling rendah dari Cl adalah -1 dan bilox tertingginya atau paling maksimal itu +7 ya. Oke, pertanyaannya, spesies di bawah ini yang tidak dapat ya, yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor. Ingat ya kata kuncinya, pertanyaannya yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor. Oke, pertama-tama kita cari tahu dulu, ya, cari tahu dulu apa sih itu reduktor. Jadi reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Ya. Jadi reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Ingat, salah satu ciri dari reaksi oksidasi yaitu bilangan oksidasi atau biloxnya akan mengalami kenaikan. Ingat ya, reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi, di mana salah satu ciri ya terjadinya reaksi ini yaitu bilangan oksidasi atau biloxnya akan mengalami kenaikan. Nah, oleh karena pertanyaan pada soal yaitu spesies yang tidak dapat bertindak sebagai reduktor, maka yang dimaksud adalah spesies yang mengandung atom klor dengan bilangan oksidasi tertinggi atau maksimal. Kenapa harus yang tertinggi atau maksimal? Ingat, kalau maksimal itu berarti dia sudah mentok, tidak bisa naik lagi. Sementara tadi ciri khas dari reaksi oksidasi akan mengalami kenaikan bilox. Ya, ingat ya, reduktor adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Salah satu ciri dari reaksi oksidasi adalah terjadi kenaikan bilox. Nah, karena pertanyaannya yang tidak dapat menjadi reduktor, berarti cari Cl yang biloxnya paling tinggi atau paling maksimal. Nah, coba kita lihat masing-masing ya. Oke, Cl-, ingat Cl- itu adalah ion, ya. Bilangan oksidasi ion itu sama dengan bilangan muatannya. Berarti biloxnya Cl di sini -1. Nah, Cl- ini adalah spesies yang tidak dapat bertindak sebagai oksidator. Ya, kenapa? Karena oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reduksi itu cirinya biloxnya pasti turun. Kalau -1 paling minimal atau paling rendah, berarti dia kan nggak bisa turun lagi. Nggak bisa turun lagi biloxnya. Maka Cl- tidak dapat bertindak sebagai oksidator. Ya. Cl2 merupakan unsur bebas. Ingat, bilangan biloxnya unsur bebas itu sama dengan 0. ClO-, ingat ya cara menentukan biloxnya Cl, ingat aja biloxnya O itu secara umum -2. Terus jumlah dari bilox Cl dan O itu harus sama dengan bilangan muatan. Pada ClO-, bilangan muatannya -1 di bagian atas kanan ya. Jadi -2 tambah berapa? -1 tambah +1. Maka biloxnya Cl +1. Pada ClO3- ya, O-nya ada 3, berarti biloxnya O-2 kali banyaknya O3. Total biloxnya harus sama dengan -1, harus sama dengan bilangan muatan. -2 kali 3 itu -6, tambah berapa supaya -1? Tambah +5. Nah, pada ClO4- ada 4O, berarti kan -2 kali 4. Totalnya harus sama dengan -1. -2 kali 4, -8, tambah berapa supaya -1 tambah +7. Nah, ternyata tadi di soal katanya biloxnya Cl paling maksimal +7. Berarti Cl pada ClO4- itu biloxnya paling maksimal. Sehingga ClO4- tidak dapat bertindak sebagai reduktor. Kenapa? Karena biloxnya Cl di situ tidak bisa lagi nggak bisa lagi naik, tapi sudah mentok di situ di +7. Maka jawabannya yang D, ya, ClO4-.
Ada pertanyaan soal nomor 41? Silakan tanya untuk soal terakhir ini. Ya, ada pertanyaan nggak? Afan, ada pertanyaan nggak Afan? Nomor ini Afan 41. Raiden, ada pertanyaan nggak Raiden? Belum. Rifanda, ada pertanyaan nggak Rifanda? Ada. Ruben. Mana Ruben? Di sini. Sultan, ada pertanyaan nggak? Tidak. Terakhir Kaila, nanya nggak Kaila? Enggak. Ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ini saya hapus ya. Ini sudah jam 10 lewat. Waktunya kalian istirahat. Nanti jam keduanya apa sih jam kedua mereka? Apa jam kedua? Apa jam kedua mereka? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Kasih, Kak.